Segera subscribe channel bermanfaat ini. Klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Alright, once again, good evening everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the TOEFL class with me, Mr. Raspi, with tutor nomor 1. And finally, we are coming to the end of the meeting, which is the last meeting, right? We are in 20 meetings. So, kita ada di pertemuan ke-20. It means that we are going to talk about the final test. So we are not going to talk about the material that we have learned. I have explained everything, and then you still can ask me about that through the Google Classroom. But then now this meeting is conducted in order to explain about the final test. Untuk pertemuan hari ini benar-benar dikhususkan untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakan ataupun technical things untuk mengerjakan final test ataupun the prediction test of TOEFL. Jadi I do really hope that everyone is joining the session today. Tapi kalaupun enggak, teman-teman masih bisa seperti sekarang nonton di video recording dan teman-teman bisa ikutin langkah-langkahnya. Okay, without further ado, let's get jump into the session today. I'm going to share you the slide, but this is not the material, this is the display of Google Classroom. Jadi teman-teman, kalau mungkin lihat di notif dari tadi siang ya, Mister sudah update semacam tugas, tapi sebenarnya itu lebih ke materi aja untuk teman-teman bisa mengakses dan melihat informasi tentang final test. Okay, can you see the slide everyone? Sudah masuk ke TOEFL kelas batch 8 yang di Google Classroom ya, yang teman-teman bisa akses juga. Yes, betul, thank you. Nah, teman-teman nanti akan lihat ada di semacam tugas meeting 20 ya, final test. Teman-teman bisa buka file ini, lalu langsung lihat ke petunjuk. Di situ ada banyak poin-poin yang teman-teman harus bisa mengerti dan pastikan tidak ada yang tidak dimengerti. Mari kita akan bahas satu persatu. Lalu itu ada semacam beberapa lampiran, ada link, ada PDF, ada audio. Nanti kita bahas satu-satu, right? Nah, mari kita bahas satu-satu dari mekanisme pelaksanaan TOEFL ITP Prediction Final Test, mau itu listening, structure, and reading. Oke, yang pertama, teman-teman dianjurkan untuk mengerjakan sesuai alur TOEFL seperti listening, structure, reading terlebih dahulu. Oke, namun disesuaikan juga dengan keadaan masing-masing peserta. Total waktunya untuk mengerjakan 3 skill tersebut kurang lebih 3 jam. Nanti di khusus soal reading, kan ini soalnya ada di sini teman-teman ya, ada di file TOEFL ITP Prediction Test. Nah ini adalah full soalnya untuk complete tasknya. Ini semacam PDF, teman-teman bisa download. Di sini sudah ada full soal listening, lalu juga sama time allocation ya, lihat. Lalu juga ada structure, pun juga sama reading. Namun di reading itu Mister nggak akan ngeliatin ya. Intinya di reading itu kan harusnya sampai 50, namun ada yang kepotong di PDF-nya, jadi hanya sekitar sampai 40 berapa gitu ya. Nah, untuk melihat full soalnya dari 40 sampai 50, sisanya teman-teman bisa buka di Word ini ya, ada di reading ini. Reading nomor 40 sampai 50, jadi bisa dibuka di Word ini terpisah. Jadi sekali lagi untuk readingnya, soalnya agak terpisah di nomor 40 sampai 50 ada di file ini. Jadi teman-teman bisa buka, buka download juga boleh. Oke, untuk soal yang lainnya, listening structure, semuanya full ada di file ini. Ada di file, mana ini? Nah, file ini. Boleh download. Oke. Nah, mungkin di option satu ini atau di poin satu ini, ada yang bertanya mungkin, Mister, apakah kita ngerjakannya bareng-bareng, langsung sesuai alur, listening, structure, dan reading, karena atau considering everyone has their own business, mungkin teman-teman juga punya kesibukan masing-masing, jadi sebenarnya mengerjakannya terpisah. Teman-teman bisa sendiri-sendiri, tergantung waktu teman-teman available-nya kapan, kosongnya kapan. Sepertinya dimulai malam ini kan ya, kalau teman-teman ada waktu untuk mengerjakan listening dulu, silakan kerjakan listening dulu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Misalnya waktunya 55 menit, ya sudah, atau sorry 35 menit ya,
sesuai, dengarkan aja dan juga ikuti alurnya yang diikutin time allocation-nya. Berarti kalau listening kan hanya punya waktu ataupun punya kesempatan mendengarkan audionya kan satu kali ya. Jadi be fair aja sendiri-sendiri mendengarkan audionya sekali saja, nggak usah diulang-ulang. Audionya ada di sini ya. Ini nomor 1 sampai 30. Ini intronya dulu, silakan didengarkan. Biasanya ada instruksi ya di situ ya. Lalu masuk ke nomornya nomor 1 sampai 30, lalu dan nomor-nomor selanjutnya. Jadi mulai dulu dari intro ya untuk mendengarkan instruksinya. Gitu. Jadi Mister tidak ada pengawasan dan lain-lain. Yes, tidak ada pengawasan dan lain-lain. Teman-teman bisa mengerjakan sendiri saja, disesuaikan dengan keluangan ataupun dengan ke waktu kosong teman-teman kapan dan di mana teman-teman bisa mengerjakan. Oke, Mister boleh nggak saya mengandalkan audionya 2 kali? Sebenarnya tidak boleh, Mister sarankan tidak boleh. Tapi kan Mister nggak bisa mengontrol benar-benar satu-satu apakah teman-teman play audionya sekali atau 2 kali. Yang pasti teman-teman nanti di TOEFL real testnya teman-teman nggak bisa mendengarkan audionya kembali. Oke, sekali lagi teman-teman bisa be fair, silahkan fair aja mengerjakannya masing-masing, lalu dengarkan atau kerjakan dengan aturan yang sudah ada. Oke. Lalu untuk menjawabnya, oh sebentar, nomor 1 dulu deh. Poin nomor 1 apakah sudah jelas tentang mengerjakannya dulu? Jadi boleh satu-satu. Kalau malam ini listeningnya dulu, besok malam structure, besoknya lagi reading, boleh. Mister, saya tidak ada waktu, bisanya langsung besok, kebetulan besok libur. Saya mau ngerjain semuanya, boleh. Oke, jadi tergantung waktu kosong teman-teman. Nah, kita lanjut ya ke nomor 2. Kalau ada yang mau tanya, silahkan disimpan aja. Untuk menjawabnya, isilah jawaban teman-teman pada Google Form yang tersedia. Answer sheet-nya ya, jawaban akan otomatis terkumpul jika teman-teman sudah selesai mengerjakan soal. Jadi teman-teman bisa akses link ini ya. Ini adalah Google Form, nanti ada tanda apa, ada identitas teman-teman untuk sertifikat, silakan diisi selengkap mungkin. Lalu juga jawabannya. Saran saya teman-teman, jika emang mengerjakannya satu-satu, misalnya listening dulu, structure dulu, baru reading dulu, dan di berbeda hari, jangan dulu buka formnya. Oke, disimpan dulu aja jawabannya di kertas lembar. Nanti ketika udah di hari terakhir, misalnya mau jawaban reading, nanti mau submit jawabannya, baru buka formnya. Oke, nanti kan biasanya kalau formnya agak didiamin lama, kadang-kadang suka error sendiri ya. Nah, ini kan Google Form. Jadi teman-teman boleh disimpan dulu aja jawabannya di kertas lembar atau di handphone. Nanti kalau udah beres semua, langsung aja di submit di link ini. Coba kita lihat ya linknya seperti apa. Teman-teman sudah bisa melihat linknya sekarang? Wait. Nah, how about now? Sudah ada link Google Form-nya? Sudah bisa dilihat? Atau belum? Sudah ya? Terlihat. Nah, ini teman-teman bisa isi emailnya, lalu nama lengkapnya ya untuk di sertifikat prediction-nya, lalu langsung jawabannya. Jadi karena ini Google Form kan ya, dan langsung jawabannya keseluruhan, listening, structure, dan reading. Jadi kalau emang jawabannya hari ini cuma listening dulu, ngerjainnya, mending jangan dulu buka Google Form. Simpan dulu aja, nanti di satu hari, di satu waktu langsung dijawab aja. Dipindahkan jawabannya ke Google Form ini, biar sekaligus gitu ya. Oke, ini kan listening ada 50 soal, lalu juga masuk ke structure 40 soal, dan sampai reading juga 50 soal. Oke, jadi langsung dijawab aja. Gitu. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi sekali lagi, untuk link disarankan untuk jangan dulu dibuka kalau emang belum selesai mengerjakan semuanya. Jadi disimpan dulu saja jawabannya di jawaban terpisah, mau kertas lembar ataupun handphone. Nanti di satu waktu langsung di-upload ataupun dimasukkan ke Google Form. Gitu. Oke, itu untuk mengisi jawabannya. Yang ketiga, teman-teman boleh mengerjakan dulu di kertas lembar. Oh iya, tadi sudah ya. Dan menyanyi ke Google Form. Atau teman-teman bisa mengisikan di Google. Nah, itu pilihan yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau emang mengerjakannya langsung, ya langsung Google Form juga boleh. Tapi kalau agak dipisah-pisah, mending disimpan dulu aja di kertas lembar. Tentu jangan lupa berdoa sebelum memulai ujian. Jangan lupa menuliskan identitas dengan tepat ya, karena ini sertifikat. Nanti kalau udah masuk namanya, nggak bisa diganti lagi. Lalu nilai ujian akan keluar 1 sampai 2 pekan setelah pelaksanaan tes. Jadi apa pengerjaannya itu misalnya minggu ini kan ya sampai Kamis, berarti sertifikatnya paling lama, paling telat akan dikirim ke grup
sekitar 2 pekan setelah tes gitu. Oke. Tapi kalau teman-teman mungkin udah penasaran lihat jawabannya, maksudnya skornya aja, mungkin teman-teman bisa chat personal ke Mister, boleh lah ya. Kalau Mister kebetulan ada waktu buka, Mister akan buka untuk ngasih jawaban. Tapi biasanya mending tunggu aja deh sampai sertifikatnya selesai gitu ya. Kadang-kadang Mister juga nggak bisa membalas semuanya gitu ya, apalagi kalau lagi jam sibuk gitu. Oke. So, sekali lagi sertifikat akan muncul ataupun akan dikirim langsung oleh admin ke grup 2 minggu setelah tes. Kalau mau menanyakan, misalnya, Mister kita butuhnya cepat banget, misalnya ada alasan lain, tolong chatnya jangan ke Mister ya, chatnya ke admin aja. Boleh dikomunikasikan sama admin. So, kalau dari penilaian dari Misternya sebenarnya sudah selesai di minggu hari ini gitu. Jadi boleh kalau mau menanyakan sertifikat boleh langsung ke admin aja. Selama tes, berarti kan Senin sampai Kamis ya, chat atau hubungi tutor untuk sebelum mengerjakan tes ya. Misalnya teman-teman mau mengerjakan malam ini itu listening, boleh lapor. Tapi kita combine aja ya. Jadi nanti biar nggak sering ngechat ke Mister dan nggak ngerepotin teman-teman juga, nanti dicatat aja sama teman-teman. Misalnya saya listening dari jam hari ini, berarti 18 September jam 7 dimulai gitu ya. Langsung misalnya saya tanggal 19 structure, ditulis saja, nanti pas udah beres selesai semuanya baru laporan ke Mister Chat. Mister, nama saya misalnya Cynthia Ayu sudah menyelesaikan dan submit jawabannya eh, ke Google Form. Langsung kan ada tuh detailnya sama teman-teman di chat, listening yang ngerjainnya kapan, structure yang ngerjainnya kapan, dan readingnya juga ngerjainnya kapan. Jadi di satu chat aja di terakhir. Jadi nggak usah tiap ngejain tes di chat ke Mister, biar nggak bolak-balik chat ya. Dicatat aja jangan lupa jam berapanya. Kan sebenarnya nanti di Google Form juga ada, tapi itu kan hanya untuk submit formnya aja, bukan pengerjaan tesnya. Jadi tolong dicatat teman-teman kira-kira kalau ngerjain listening jam berapa, lalu tanggal berapa, dan hari apa. Oke? Jadi untuk poin 7 ini sebenarnya dikompilasi aja ya, di satu chat aja nanti di akhir ketika sudah mengumpulkan. Berarti kalau misalnya Kamis, ya langsung aja chat Mister, saya sudah menyelesaikan semuanya. Saya ngerjakan, misalnya saya mengerjakannya langsung di hari Rabu. Saya mengerjakan semua tes di hari Rabu jam 7 malam misalnya. Boleh kayak gitu. Oke. Nah, terakhir ini yang paling penting, tes hanya tersedia di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Oke, I know that this is a weekdays. Teman-teman mungkin banyak kesibukannya, tapi makanya Mister direnggangkan waktunya menjadi 4 hari. Teman-teman bisa pilih mau satu-satu tiap malam gitu ya, tiap section boleh, atau mau disekaligus-kan boleh. Tapi tolong diusahakan dikerjakan dan beres sampai hari Kamis. Berarti sampai 12.00 ya, sampai jam Kamis dini hari. Jumat, Mister sepertinya akan coba langsung tutup Google Form-nya. Jadi teman-teman pastikan segera menjawab pertanyaannya atau mengirimkan jawabannya di Kamis paling telat jam 12 malam. Gitu. Oke. Ya, teman-teman ini udah bisa kasih kemudahan bisa mengerjakannya terpisah karena idealnya sebenarnya nggak boleh. Kita harusnya dalam satu sesi dan lain-lain, tapi Mister tahu karena ini weekdays, teman-teman punya kesibukan yang lain, silahkan boleh dipisah-pisah aja mau listeningnya jam berapa, selasanya structure-nya kapan, dan readingnya juga kapan. Disesuaikan aja. Oke, makin cepat teman-teman mengerjakan soalnya atau mengerjakan post testnya atau final testnya, makin cepat juga sertifikatnya. Jadi diusahakan tetap benar-benar mengerjakannya sesuai waktu yang sudah ditentukan. Oke, lagi ini adalah file-file yang teman-teman butuhkan. Ini soalnya, wait, ini soalnya ada di sini. Sekali lagi readingnya di nomor 40 sampai 50 agak terpisah. Jadi ada di sini ya. Teman-teman boleh download dua ini. Oke, readingnya nomor 40 sampai 50 ada di sini. Untuk audio listeningnya teman-teman bisa download saja boleh di download atau mau play langsung di Google Form-nya atau di Drive di sini juga boleh. Oke, urutannya seperti nomornya aja. Intro dulu nomor 1 sampai 30, lalu intro nomor 31 tinggal 8 dan seterusnya. Itu ya, nomor 35 sampai 38 dan lain-lain. Gitu. Oke, nanti video recording ini untuk penjelasan final testnya akan Mister langsung upload di Google Classroom juga. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditonton lagi video yang ini. Khususnya bagi teman-teman yang nggak masuk sih ya. Tapi kalaupun nggak, boleh langsung lihat dulu video ini. Nanti bisa akan coba upload. Sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Terakhir pengerjaan sampai Kamis berarti ya Mister? Betul sekali. Terakhir hari Kamis ya.
Sebenarnya kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita Zoom hari ini bisa diakhiri. Teman-teman bisa langsung mengerjakan listening section-nya. Mister, saya mau ngerjain structure-nya dulu, boleh nggak? Boleh. Oke, meskipun emang idealnya sesuai urutan ya. Listening dulu baru structure to reading. Kalau teman-teman sekarang kira-kiranya sekarang moodnya lagi pengen ngerjain structure, silahkan kerjain dulu structure-nya. Remember, teman-teman coba dilatih dengan benar-benar mengikuti aturannya, yaitu waktunya misalnya kan untuk structure hanya sekitar berapa? 25 menit, betul? Sehingga teman-teman sesuaikan dengan time allocation yang sudah ada. Oke. Sehingga nanti ketika real testnya, mau itu yang official ataupun yang institutional, mau dari kampus dan lain-lain, bisa terbiasa. Karena kalau teman-teman mau latihan beda, pakai soalnya yang beda juga, gitu ya. Lalu juga Mister kayaknya ada beberapa di Google Classroom ini yang perlu Mister kirim script ya untuk listening yang pertemuan-pertemuan di awal. Nanti Mister akan update, silakan dicek aja di Google Classroom. Mister kasih script-scriptnya dari audio-audio yang udah kita dengarkan di latihan sebelumnya ya, di latihan listening. Oke, dan kunci jawabannya tentunya. Itu untuk latihan, tapi kalau untuk final test seperti ini. Mister ada target nggak? Misalnya kalau mau dapat skor 50, masing-masing section minimal. Oke, sebenarnya Mister udah bahas ya. Ini ada yang bertanya, ada target nggak misal kalau mau dapat skor 500, masing-masing section minimal harus benar berapa? Oke, untuk dapat 500, setidaknya teman-teman di setiap section harus di atas 25. Oke, misalnya listening 26, 27 minimal, pun sama dengan structure 26, 27, lalu juga reading juga sama. Oke, di atas 25, 26, 27, 28. Ada di pertemuan pertama, teman-teman bisa lihat lagi. Mister udah jelaskan untuk scoringnya. Biasanya kan targetnya 500, makanya Mister bilang kalau bisa teman-teman semua jawabannya di atas 25 di setiap section untuk bisa mendapatkan 500. Tapi tentunya namanya juga skor TOEFL kan akumulasi ya. Bisa aja misalnya di listeningnya nggak terlalu bagus, strukturnya sangat sempurna kan bisa menolong juga ke nilai yang lainnya. Kalau TOEFL kan seperti itu ya. Jadi nggak ada nilai tiap sectionnya tuh yang nggak terakumulasikan gitu. Jadi semuanya terakumulasikan. Jadi tergantung teman-teman yang gimana. Tapi kalau idealnya, kalau antara nilai-nilai pasnya ya di listening di atas 25, misalnya 26, 27, sama juga structure di atas 25, 26, 27-an, pun sama dengan reading. Kalau dapat 26 semuanya, hampir bisa dipastikan 500 bisa didapat. Oke, emang idealnya pasti teman-teman targetnya 500 ya, mau itu kebutuhan apapun. Oke. Gunakan IPV prediction test ini kan namanya prediction test ya. Gunakan semaksimal mungkin untuk benar-benar bisa mengukur kemampuan teman-teman. Kalau teman-teman hanya mengejar skornya aja sebenarnya nggak terlalu esensial, oke? Karena nanti kan pasti kebutuhannya adalah di real testnya, gitu. Jadi makanya ketika audionya hanya didengarkan sekali ya sekali aja, nggak usah diulang-ulang. Kecuali kalau ada trouble atau lain-lain. Strukturnya juga sama, kalau waktunya hanya 25 menit ya 25 menit aja gitu. Misalnya dan reading juga sama, waktunya 55 menit untuk 50 soal. Berarti saya harus 1 menit lebih, 2 detik atau 3 detik misalnya untuk setiap satu soal reading. Ya harus dilakukan seperti itu. Oke, di sini ada kan time allocation-nya di soalnya. Jadi pakai pakai stopwatch. Oke, untuk melatihnya. Tentu biar skor yang nanti didapat itu akurat benar-benar kemampuan Mister. Kemampuan teman-teman semua. Gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ini berarti pertemuan terakhir ya? Yes, karena kita ada 20 pertemuan, time flies, tidak terasa sudah masuk ke pertemuan 20. Memang pertemuan 20 ini pertemuan terakhir, jadi emang untuk penjelasan final test aja. Oke, tapi tentunya Mister akan tetap bisa berkomunikasi di Google Classroom, tentunya teman-teman bisa komen kalau ada trouble atau problem apa-apa. Gitu. Kalau WhatsApp, Mister agak-agak banyak ini ya, lumayan banyak chat, jadi mungkin mohon maaf kalau ada beberapa yang belum terbalas kalau ini, karena emang tidak dianjurkan untuk chat ke coach, kalau teman-teman pasti tahu dari adminnya sendiri. Tapi kalau Mister ada waktu, tentu akan Mister coba jawab semaksimal mungkin, semampu Mister ataupun secepatnya. Oke, nanti Mister akan cek-cek kembali gitu ya. Kebetulan agak-agak lagi sibuk juga, baru mulai perkuliahan di kampus, jadi agak-agak banyak yang harus diselesaikan. But anyway, itu aja mungkin untuk informasi tentang TOEFL final test atau prediction test di tutorial nomor 1. Sekali lagi, jika ada yang mau ditanyakan,
kita masih ada waktu mungkin sekitar 2 menit mungkin ya. Jika ada yang mau ditanyakan silakan. Mister sih harap kalian teman apa malam ini langsung mulai ngerjain apapun, mau listening, structure ataupun reading. Oke, sekali lagi boleh dilihat di sini. Seperti itu. Kalau ada file yang corrupt, yang ataupun yang kurang tepat, corrupt sorry, ada yang kurang bisa di play ataupun apapun boleh silakan dikabarin saja. Oke. Paling mudah itu untuk ngeceknya adalah dengan ngelihat pretest teman-teman kemarin. Listening dapat berapa, lalu juga structure dapat berapa. Kan di tiap ini ada ya. Kecuali mungkin reading kemarin kita nggak kecek sih ya, karena teman-teman mungkin nggak sempat pada ngerjain untuk pretest readingnya. Ya itu bisa dilihat tuh improvementnya seperti apa. Oke, yuk apakah ada yang mau tanyakan lagi? Kalau tidak ada, Mister pengen kalau boleh dinyalakan kameranya because this is the last meeting. Let's take a picture together everyone supaya nanti ada kenang-kenangan. Nanti setelah ini teman-teman boleh langsung mengerjakan post testnya mau itu listening, reading ataupun structure. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi boleh. Let's take a picture boleh. For the first time in uh, apa in our meeting ya. Mister belum melihat wajah-wajahnya teman-teman semua, meskipun ada juga yang lagi nggak masuk ya. Ada yang mau ditanyakan atau lagi nggak on mukanya atau gimana? Boleh, yuk teman-teman. Terakhir kita take a picture together. Kalau memungkinkan, yes, let's go. Thank you, Kak Dinda. Halo, Kak Aziz, halo. Persiapan dulu, Mister. Oke. Kak Indra, halo. So yes, it's good to know to see you again, everyone. It's a pleasure to teach you, everyone. Semoga yang bisa sampaikan ataupun ajarkan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. I'm so sorry for any if you have any I don't know things that don't really appropriate in terms of you. Then yeah, I'm so sorry for that. So sorry for the inconvenience. Yes, sudah siap semuanya, Kain? Let's go. Right. Good luck ya for the final test. Mana nih Kain? There you go. Let's go. On my count, 1, 2, 3, say cheese. Alright, everyone. Thank you so much. Good luck for the final test. Jangan lupa di update di Google Classroom ya untuk melihat semua soalnya. Thank you so much, everyone. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're welcome, Kak. Bye-bye.